Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mila Oktalia Singhan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian wawasan Nusantara. Apa itu wawasan Nusantara? Pengertian wawasan Nusantara secara etimologi berasal dari bahasa Jawa, yakni wawasan yang berarti pandangan, Nusa yang berarti kesatuan kepulauan, dan antara yang bermakna dua samudra. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dengan tujuan mencapai tujuan nasional. Asas-asas wawasan Nusantara. Satu, asas solidaritas. Dua, asas kejujuran. Tiga, asas kesamaan tujuan. Empat, asas keadilan. Lima, asas kerjasama. Baik, saya Triaviani Almasita akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang tujuan dan fungsi wawasan Nusantara. Yang pertama, ada tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat, yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, atau daerah. Tujuan wawasan Nusantara ada dua, yaitu satu, tujuan wawasan Nusantara keluar, dan dua, tujuan wawasan Nusantara ke dalam. Yang pertama, tujuan wawasan Nusantara keluar. Tujuan wawasan Nusantara keluar adalah untuk menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang kian mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Serta tujuan wawasan Nusantara ke dalam adalah menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Selanjutnya adalah fungsi wawasan Nusantara. Fungsi utama dari wawasan Nusantara adalah sebagai panduan, pedoman, dan acuan bagi bangsa Indonesia dalam bernegara. Fungsi wawasan Nusantara sendiri terbagi menjadi 4 kategori, yaitu wawasan pertahanan dan keamanan nasional, wawasan kewilayahan Indonesia, wawasan pembangunan, dan konsep ketahanan nasional. Yang pertama, wawasan pertahanan dan keamanan nasional. Dengan mengarah pada pandangan geopolitik negara Indonesia. Pandangan tersebut mencakup tanah air serta segenap wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, wawasan kewilayahan Indonesia. Termasuk pemahaman mengenai batas wilayah Indonesia agar terhindar dari potensi sengketa dengan negara lain. Selanjutnya, wawasan pembangunan. Dengan pembangunan ini, ada beberapa unsur di dalamnya, seperti sosial politik, kesatuan politik, pertahanan serta keamanan negara, ekonomi, dan sosial ekonomi. Yang terakhir adalah konsep ketahanan nasional. Konsep ketahanan nasional yang memegang peranan penting dalam perencanaan pembangunan, kewilayahan, serta pertahanan keamanan nasional. Tantangan dan implementasi wawasan Nusantara. Penerapan nyata wawasan Nusantara dapat dilakukan melalui cara berpikir, bersikap, bahkan berucap. Contoh penerapan wawasan Nusantara sendiri dimulai dari menjadikan Pancasila sebagai falsafah dan pedoman hidup bernegara serta bermasyarakat. Misalnya, implementasi di bidang sosial. Implementasi wawasan Nusantara di bidang sosial berada pada saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan atau keragaman yang ada di tanah air, mulai dari perbedaan suku, ras, agama, hingga budaya. Upaya lainnya juga ada pada pelestarian serta pengembangan budaya Indonesia dan menjadikan budaya sebagai tujuan wisata yang memberikan sumber penghasilan daerah atau nasional. Menjaga keberagaman Indonesia baik dari segi budaya, bahasa, serta status sosial dan juga mengembangkan keserasian di dalam kehidupan bermasyarakat. Tantangan implementasi wawasan Nusantara di era modern. Sementara, tantangan yang akan dihadapi dalam implementasi wawasan Nusantara di era modern, diantaranya ada kesadaran warga negara. Pandangan Indonesia tentang hak dan kewajiban manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Kesadaran bela negara dalam mengisi kemerdekaan perjuangan yang dilakukan adalah perjuangan non-fisik
yang untuk memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan sosial, penguasaan iptek, peningkatan kualitas SDM, memberantas KKN, transparan, dan pemeliharaan persatuan. 1. Ada perkembangan pesat teknologi. Perkembangan teknologi serta perkembangan masyarakat global dikaitkan dengan dunia tanpa batas, yang tentu saja menjadi tantangan tersendiri untuk wawasan Nusantara. Mengingat perkembangan ini dapat mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. 2. Kapitalisme. Kapitalisme merupakan suatu sistem ekonomi yang berdasarkan kepada hak milik swasta atas beragam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain dan berkecimpung dalam aktivitas-aktivitas ekonomi yang dipilihnya sendiri, berdasarkan kepentingan pribadi, serta mencapai laba untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat. Memberi peranan dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional hanya dapat dilaksanakan oleh negara-negara maju dengan bottom-up planning. Sedang untuk negara berkembang dengan adanya keterbatasan kualitas SDM, sehingga diperlukan landasan operasional berupa GBHN. Kondisi nasional atau pembangunan yang tidak merata mengakibatkan keterbelakangan dan hal ini merupakan ancaman bagi integritas. Pemberdayaan masyarakat diperlukan terutama untuk daerah-daerah yang tertinggal. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.